Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas yaitu materi induksi matematika terkait membuktikan keterbagian. Oke. Langkah-langkah pembuktian di sini ada 3 sama persis pada video sebelumnya, yaitu pada pembuktian deret bilangan. Langkah yang pertama yaitu menunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan Pn benar untuk n sama dengan K. Yang ketiga, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K plus 1. Sama persis pada video sebelumnya. Di sini sudah saya siapkan 2 soal, yaitu soal yang pertama, tunjukkan bahwa 11 pangkat n dikurangi 6 habis dibagi 5 untuk n bilangan asli. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita tulis di sini langkah pertama yaitu untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1, maka saya tulis dulu soalnya. Di sini 11 pangkat n min 6 habis dibagi 5, atau bisa kita tulis menjadi 5 membagi habis 11 pangkat n min 6. Saya tulis seperti ini aja ya biar lebih sederhana. Maka kita substitusikan n nya menjadi 5 membagi habis 11 pangkat n nya, berarti n nya 1, 11 pangkat 1 dikurangi 6. 11 pangkat 1 kan 11, maka 5 membagi habis 11 kurangi 6, 5. Oh, benar ya, 5 membagi habis 5. Di sini benar. Oke, karena benar, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu untuk n sama dengan K. Maka kita tulis 5 apakah membagi habis 11 pangkat n dikurangi 6. Nah, di sini K-nya, n-nya kita ganti K. 5 membagi habis 11 pangkat K min 6. Nah, ini kita asumsikan benar. Oke. Selanjutnya, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, n sama dengan, untuk n sama dengan K plus 1, maka kita tulis menjadi 5 apakah membagi habis 11 pangkat n min 6. Nah, n-nya kita ganti K plus 1 menjadi 5 apakah 5 membagi habis 11 pangkat K plus 1 dikurangi 6. Tuh. Nah, kalau seperti ini, sudah bentuknya seperti ini, kita lihat langkah 2. Langkah 2 bentuknya 11 pangkat K, tidak ada plus 1-nya. Maka K plus 1 ini kita ubah menjadi 11 pangkat K saja. Maka 5 apakah membagi habis dijadikan 11 pangkat K bagaimana? Kita tahu ada sifat, bahwa ada sifat ya pada perpangkatan, A pangkat M ditambah N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Maka untuk yang di sini menjadi 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 ya, dikurangi 6. Nah, begini. 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 bisa saya tulis atau bisa kita tulis menjadi 11 dikali 11 pangkat K dikurangi 6. Nah, sama halnya dengan gini. 11 pangkat K kan misal B, maka 11B. Nah, 11B bisa kita tulis menjadi 10B ditambah B ya. B artinya kan 1 kali B, 1B gitu. Maka ini saya ubah biar nanti sama bentuknya seperti ini. Maka apakah 5 membagi habis 11 ini, maka bisa saya tulis 10 dikali 11 pangkat K ditambah ini ya, 11 pangkat K. Ini kan 1 ditambah 10 kan 11 gitu, min 6. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita apakan? Kita faktorkannya ada di sini. Mohon maaf.
Oh, di sini kan bentuknya udah 11 pangkat K, Deng, ya. Maka ini kan sudah terbukti bahwa ini habis dibagi oleh 5. Yang saya lingkari berarti ini sudah terbukti, ya. Terbukti bahwa habis dibagi 5. Sekarang kita buktikan di sini 10 kali 11 pangkat K apakah habis dibagi 5 juga. Nah, kita tulis 10 bisa kita tulis menjadi 5 kali 2. 5 kali 2 kali 11 pangkat K. Ini saya tulis lagi nggak apa-apa, tapi ini udah terbukti, ya. 11 pangkat K min 6. Nah, berapapun itu atau kelipatan dari 5 pasti habis dibagi dengan 5. Maka dia terbukti kan, ya. Nah, maka ini terbukti. Artinya apa? 5 kali 2 kali 11 pangkat K artinya yaitu 5N atau kelipatan dari 5. Kalau kelipatan dari 5 pasti habis dibagi dengan 5. Jadi ini sudah terbukti. Kalau sudah terbukti, maka terbukti bahwa ini kita tulis 11 pangkat N dikurangi 6 habis dibagi 5. Terbukti kan, ya. Nah, di sini terbukti. Hasil akhirnya seperti ini. Lanjut untuk soal nomor 2. Buktikan dengan induksi matematika bahwa X pangkat N dikurangi Y pangkat N habis dibagi X min Y. Untuk N bilangan asli, X tidak sama dengan Y. Oke, jawab. Kita tulis langkah pertama. Langkah pertama yaitu N sama dengan 1. Maka saya tulis seperti tadi, X min Y membagi habis X pangkat N min Y pangkat N. Kita buktikan bahwa N-nya kita ubah menjadi 1, X min Y. X pangkat N-nya 1 min Y pangkat 1. X pangkat 1, Y pangkat 1 kan sama, ya. X min Y membagi habis kenapa saya tulis lagi min Y. Maka ini benar. Benar. Nah, langkah yang kedua, N sama dengan K, maka saya tulis X min Y apakah nanti membagi habis X pangkat N min Y pangkat N. Nah, sekarang N-nya diganti K menjadi X min Y membagi habis X pangkat K min Y pangkat K. Ini kita asumsikan benar. Asumsikan benar artinya yaitu menganggap dia benar. Ya, kita anggap ini benar. Langkah ketiga, yaitu N sama dengan K plus 1. Maka apakah X min Y membagi habis X pangkat N min Y pangkat N? N-nya kita ganti menjadi K plus 1, X min Y. Di sini X pangkat K plus 1 dikurangi Y pangkat K plus 1. Sekarang kita perhatikan pada langkah kedua. Pada langkah kedua, X-nya pangkat K. Nah, di sini X-nya pangkat K plus 1. Di situ Y-nya pangkat K. Di sini Y-nya pangkat K plus 1. Maka kita samakan. Untuk menyamakan X min Y, maka ini kita ubah seperti sifat yang awal tadi ini, ya. Oke. Menjadi X pangkat K dikali dengan X dikurangi Y pangkat K dikali Y. Nah, sudah ketemu seperti ini. Sekarang kita ubah ke seperti langkah pertama atau seperti langkah kedua. Sebab pada langkah pertama dan kedua dia ini benar, ya. Kira-kira bagaimana? X min Y. Nah, kalau ada seperti ini, kita tambah dengan 0. Kita cari bantuan. X pangkat K dikali X ditambah 0 dikurangi ini. Kurangi Y pangkat K dikali Y. Dah, sekarang kira-kira agar yang depan ini bisa menjadi persamaan seperti di sini. X pangkat K min Y pangkat K. Kira-kira 0 itu harus dijadikan apa?
Saya tulis dulu X min Y, apakah membagi habis ini nanti. Nah, kelihatan ya bahwa X pangkat K min Y pangkat K, maka di sini nanti bisa kita tulis menjadi X pangkat K dikali X, nolnya kita ubah menjadi min, ini ya, biar jadi nanti bisa keluar, berarti X nya yang bisa keluar, ini kita tulis min Y pangkat K. Nah, biar ini nanti menjadi X pangkat K min Y pangkat K, maka di sini harus dikali dengan X tanpa apa pangkat, yaitu pangkatnya maksudnya pangkat 1. Karena ditambah 0, maka min Y pangkat K dikali X ditambah sama persis dengan ini, maka Y pangkat K dikali dengan X. Nah, plus sama min kan sama toh, 0 ya, artinya ya, maka sekarang dikurangi yang asli, min Y pangkat K dikali Y, ini kan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita bisa ubah menjadi bentuk yang seperti langkah 1 dan langkah 2. X min Y membagi habis, kira-kira yang bisa dikeluarkan yang mana, atau kita faktorkan, maka X nya ya. Nah, X pangkat K dikali X, di sini X, maka X dikali X pangkat K, nanti akan menjadi X pangkat K kali X. Sekarang X dikali apa biar menghasilkan min Y pangkat K dikali X, ya udah berarti min Y pangkat K. Nah, nanti ini kali ini, X dikali X pangkat K kan hasilnya di sini, X dikali min Y pangkat K hasilnya itu. Ditambah, nah ini yang bisa dikeluarkan yang mana? Oh ini ya, Y pangkat K kita keluarkan, maka kalau ini dikeluarkan, maka sisanya yaitu X dan Y, tinggal ditulis X min Y. Nah, sekarang kita perhatikan X pangkat K min Y pangkat K ada pada langkah yang mana? Langkah kedua ya. Nah, pada langkah kedua ini kan sudah kita asumsikan benar, maka ini habis dibagi oleh 5 ya. Saya lingkari, maka ini habis dibagi dengan 5. Habis dibagi 5. Ini habis dibagi 5. Sekarang X min Y. X min Y kan benar. Ini X min Y habis dibagi oleh X min Y, atau X min Y membagi habis X min Y kan ya. Nah, ini kan kelipatan dari X min Y berarti habis dibagi oleh 5, maka ini habis dibagi 5 juga. Karena sama-sama habis dibagi dengan 5, maka dia terbukti. Ini terbukti bahwa benar. Terbukti. Karena terbukti, kita tulis di sini, maka di sini X pangkat N min Y pangkat N habis dibagi X min Y. Nah, seperti ini. Oke, paham? Insya Allah paham ya. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk cara pembuktian induksi matematika pada keterbagian yaitu seperti ini tadi. Caranya sama persis, yaitu langkah-langkahnya persis seperti video sebelumnya itu. Oke. Semoga kalian paham apa yang sudah saya sampaikan. Kalau belum paham bisa tulis di kolom komentar, atau bisa di pause gitu ya videonya biar lebih paham. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.